Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pagi ini tanggal 11 Mei tahun 2025, hari Minggu, kita berada di atas jembatan di Kali Sepak di sepanjang Jalan Gabus Raya. Seperti yang kita bisa lihat di depan, di sini pemancangan tiang-tiang beton ataupun sheet pile sudah menampakkan progres yang sangat signifikan, di mana Jalan Gabus Raya dan Kali Sepaknya berubah total dari kali yang sempit, banyak bangunan liar ditambah lagi sampah, menjadi kali yang lebar ya. Kemudian turap sendiri itu baru ada di sisi ke arah pinggir jalan, karena nampaknya ya di sana akan dipadatkan tanahnya dan mungkin jalannya akan segera dilebarkan karena sudah masuk dalam anggaran yang ditetapkan. Kemudian waktu pengerjaannya akan sampai di bulan Agustus nanti. Di bagian bawah ini adalah hasil pecahan-pecahan dari kepala sheet pile beton yang diratakan, kemudian di bagian atasnya dicor seperti ini. Sekaligus akan menjadi tanggul untuk jalan yang ada di sisinya. Kemudian jalan mudah-mudahan akan punya trotoar juga di sampingnya. Baik, kita akan kembali sedikit beberapa waktu lalu di bulan Maret ya. Di sini kondisi Kali Sepak adalah seperti ini. Kemudian memang masyarakat masih membuang sampah ya di pinggir sungai dan sampahnya masuk ke dalam sungai. Lalu sampah-sampah ini akan bercampur dengan lumpur-lumpur yang terbawa oleh aliran arus sungai membentuk sedimentasi. Namun sekarang masyarakat sudah jauh lebih berubah ya dengan keadaan dan situasi yang ada. Perjalanan lengkap pemantauan kita akan mulai dari arah jembatan dari Kali CBL ataupun Tembalang Cikarang ya menuju ke Jalan Gabus Raya. Di depan nanti kita akan bertemu dengan pintu tol Gabus. Kemudian di bagian kiri ini adalah Kali Sepak yang dari arah sekolah ya ataupun SMK 1 Tambun Utara. Kemudian di depannya di area sungai ataupun Kali Sepak yang ada di sekolah itu sudah diperdalam, sudah dikeruk dan sudah jauh lebih lebar. Dan termasuk yang sisi ujung tadi bertemu dengan sebuah kali dari Satria Jaya menuju ke arah Kali CBL yang harusnya berfungsi sebagai saluran pengairan ya. Baik, untuk dua jembatan di sini yang ada di sekitar area sekolah ya itu memang masih kecil dan sempit, walaupun Kali Sepaknya yang kita lihat ke arah sekolah ini benar-benar lebar, bahkan mirip dengan kolam penampung yang ada di jalan irigasi. Kemudian di bagian pinggir jalan tersisa ya lahan paling tidak 3 meter. Mungkin nanti di bagian pinggir tentu akan dibuatkan sheet pile ya ataupun pemancangan turap. Lalu mudah-mudahan akan ada taman dan juga trotoar serta jalannya dilebarkan karena Jalan Gabus Raya ini juga cukup sempit ya. Ini sebelum ada pembongkaran di sini bangunan-bangunannya itu berada persis di pinggir jalan, bahkan jalan ini benar-benar sangat sempit. Nah, jembatan-jembatan yang ada ya mudah-mudahan ikut dilebarkan nanti ke depan. Kemudian proses pengerukan masih ada yang berlangsung seperti yang di pinggir ini ya, dikarenakan mungkin sedimentasi dan juga lumpur-lumpur yang ada di dasar kali itu masih tinggi membuat pendangkalan dan akhirnya volume air yang ditampung menjadi berkurang. Nah, sheet pile yang sudah dipancangkan sudah berada di titik di mana kita berada dan kalau kita hitung ya dari ujung sana jalan irigasi sampai ke sini ini sudah lebih dari setengah jalan atau mungkin sekitar 700-800 meter, mungkin 300 meter lagi sampai ke arah pintu tol Gabus. Arus lalu lintas di sini direkayasa dialihkan untuk kendaraan-kendaraan roda 4 dan roda 2 ya. Jadi memang untuk yang roda 4 akan masuk ke area yang agak sempit, tinggal manuvernya diatur. Kemudian untuk kendaraan roda 2 itu ada jalurnya lagi sehingga arus kendaraan tetap dapat berjalan meskipun tersendat, tetapi masyarakat tidak berhenti total ya aksesnya, namun ada punya alternatif ya, membutuhkan waktu tentunya
Mudah-mudahan dapat bersabar sehingga pekerjaan-pekerjaan pemancangan beton-beton sheet pile ya itu selesai, dan nantinya Jalan Gabus Raya akan menjadi jalan yang lebih baik, lebih lebar, lebih bersih, tertata rapi, punya akses pejalan kaki dan ruang terbuka hijau. Satu hal yang kita perhatikan, proses pemancangan itu baru ke arah pinggir jalan ya, ataupun ke arah Jalan Raya Gabus. Sedangkan yang di seberangnya belum. Ada baiknya memang dilakukan pemancangan di dua sisi sehingga turap beton yang terbentuk dari sheet pile tersebut membuat kokoh dinding-dinding sungai yang ada di sepanjang kali sepak. Tentunya memberi kekuatan tanah agar tidak masuk ke dalam kali dengan mudah dan membentuk sedimentasi. Baik, keluarnya di sini di ujung gerbang ya, Desa Sri Mukti. Kemudian ke arah kiri ini juga sudah ditutup ya, aksesnya kecuali untuk kendaraan yang akan menuju ke bangunan-bangunan yang ada. Untuk beton-beton sheet pile di sini sepenuhnya sudah dipapas bagian ujungnya ya. Kemudian ke arah pinggir beton dari sisi jalan itu mulai ada pengurukan agar tanahnya padat dan tentunya bisa dipakai lahannya untuk keperluan pelebaran jalan dan juga untuk mungkin trotoar dan kawasan terbuka hijau ataupun area taman ya. Nah, kalau kita ukur ya permukaan jalan dengan tinggi dari capping beam ataupun pengecoran bagian kepala dari beton-beton sheet pile turap yang ada, tentu beton tersebut ya itu lebih tinggi. Hal ini mungkin dimaksudkan juga untuk menjadi tanggul ataupun penghalang pada saat air yang melimpah cukup tinggi ya melebihi permukaan jalan, jalannya tetap kering. Nah, ke arah pasar di sini jalannya agak lebih turun ya, memang berbeda levelnya ataupun permukaannya dibandingkan jalan yang barusan kita lewati. Tentu si capping beam itu lebih tinggi lagi dibandingkan dengan permukaan jalan yang ada. Batu-batu kali di sini dipersiapkan untuk sambungan pembetonan sheet pile ataupun turap ke arah jembatan-jembatan yang ada. Mungkin ya mudah-mudahan jembatan ini yang bagian gorong-gorongnya lebih sempit itu dapat dilebarkan seperti yang ada di kali saluran irigasi kali PJT yang ke arah Kong Isah. Baik, kita akan masuk ke pasarnya sedikit. Sebenarnya bangunan yang ada di depan ke arah Jalan Raya Gabus adalah yang di sisi kanan ini. Kita tidak tahu apakah bangunan ini memang permanen berada di depan karena para pedagang itu langsung berada di pinggir jalan dan kendaraan-kendaraan bermotor itu biasanya parkir sehingga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Nah, untuk parkir motor seperti yang kita bisa lihat di sini masih banyak space ataupun ruangan yang bisa dipergunakan oleh para pembeli. Namun nampaknya mereka lebih memilih cara yang mudah, tinggal menaruh di pinggir jalan sedikit lalu berbelanja. Kita kembali ke area di depan pasar ya, tepatnya di ujung jembatan Gading Harapan 5. Di sini dapat kita lihat sudah sangat rapi beton-beton sheet pile terpancang di pinggir ke arah sisi Jalan Gabus Raya. Sedangkan di sisi selatan ya, ini masih berupa rem tanah yang sewaktu-waktu kalau airnya tinggi ini dapat terbawa oleh arus air membentuk kembali sedimentasi yang ada di dalam sungai dan menyebabkan sungai menjadi dangkal seperti yang ada di bawah jembatan ini. Untuk jembatan Villa Gading Harapan 5 yang kita lihat sudah sesuai lebar gorong-gorongnya dengan beton sheet pile yang dipancangkan. Ini sambungan-sambungan tulang-tulang besi yang akan diteruskan ke arah sisi jembatan. Dan bagian atas dari sheet pile-nya sudah rapi. Pekerjaan ini kita bisa bilang cukup cepat, dalam waktu 2 bulan dari sejak pembongkaran ya, kurang dari 2 bulan. Pembongkaran, kemudian perapian, pengangkutan, pengerukan sungai, pelebaran, hingga pemasangan beton-beton sheet pile di sini membutuhkan waktu kurang lebih 55 hari sudah seperti ini.
Kita akan berjalan sedikit ke arah pinggir dari area yang dilakukan pemancangan. Nah, ini sudah diuruk tanahnya sedikit demi sedikit ya ke pinggir dari beton-beton yang dipancangkan. Nantinya akan sama rata, kemudian dipadatkan dan mudah-mudahan dilakukan pelebaran jalan segera. Akar-akar tanaman masih ada ya, kalau kita lihat di sini mungkin akan diangkut segera. Terdapat nomor-nomor dari beton-beton sheet pile yang dipancangkan. Ini seperti yang kita berjalan saat ini, tidak ada area khusus pejalan kaki, jadi kita akan berjalan di badan jalan bersamaan dengan arus kendaraan yang melewati Jalan Gabus Raya. Dan tentunya cukup berbahaya ya, dan perlu ekstra hati-hati. Jarak antara pinggir jalan ke arah beton sheet pile yang ada ataupun turap sekitar 2 meter. Jadi nanti apabila ada trotoar, ya tentu bapak yang ada di depan bersama istrinya akan punya jalur pejalan kaki sendiri dan lebih aman. Tanah-tanah yang ditimbun atau diuruk ke arah beton-beton sheet pile yang ada itu bukan tanah-tanah sedimentasi ya. Tanah sedimentasi itu sudah diangkut oleh truk-truk, kemudian didatangkan tanah-tanah yang baru. Nanti kita akan lihat di sekitar ujung Kali Sepak yang bertemu dengan kolam penampung air dari saluran irigasi. Nah, ini pecahan-pecahan beton. Dan ini adalah pekerjaan capping beam ataupun pengecoran bagian atas dari beton-beton sheet pile yang dipancangkan. Fungsinya untuk mengikat beton-beton sheet pile tersebut. Jembatan di mana kita berada ini gorong-gorongnya kecil. Coba diperhatikan. Nah, kemungkinan jembatan ini akan dibongkar, kemudian dibuatkan jembatan baru dengan gorong-gorong yang lebih lebar sesuai dengan standar Kali Sepak yang ada. Kalau kita lihat dan kita ukur ya, kurang lebih Kali Sepak yang sudah dinormalisasi lebarnya sekitar 6 meter. Mungkin bila ditambah di kedua sisinya ke arah pinggir dan pinggir bisa sampai 8 meter. Beberapa masukan dari sahabat owner Indonesia adalah membuat jembatannya itu tidak terlalu banyak jembatan tetapi lebar, besar ya, kemudian daya tampungnya ataupun kendaraan yang bisa melewatinya lebih banyak ya, termasuk juga para pejalan kaki atau kendaraan bermotor lainnya. Baik, kita pindah ke area pintu air ya. Di sini dikarenakan curah hujan mulai tinggi di kawasan Bekasi tadi malam sehingga volume air meningkat termasuk dari arah saluran irigasi. Bagian kolam penampung di sini juga agak lebih penuh dibandingkan dengan sebelumnya. Air mengalir di bawah pintu air menuju ke sisi timur ataupun ke arah Kali CBL dengan sangat-sangat lancar. Tidak kita temukan lagi sampah yang ikut dalam aliran air tersebut. Tentunya ini menumbuhkan kesadaran masyarakat yang lebih baik untuk menjaga lingkungan dan juga air tentunya. Saluran irigasi sendiri adalah saluran yang berfungsi untuk mengairi sawah, lahan pertanian, dan lahan perkebunan yang membutuhkan. Tentu air yang dialirkan adalah air yang bersih. Ya, kalau air tercemar, bekas sampah, atau bekas limbah rumah tangga, bekas limbah kios, dan lainnya, maka akan tercemar dan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan untuk tanaman-tanaman yang diairi, atau malah tidak sampai airnya karena tersumbat ya di mana-mana. Jalan Gabus Raya menjadi benar-benar rapi. Mungkin
PR penataan berikutnya adalah kawasan yang di seberang kali ataupun di sebagian sisi kanan kita, karena masih banyak bangunan-bangunan yang berada persis di pinggir jalan, yang dalam artian sebenarnya itu adalah area yang harusnya disiapkan sebagai ruangan bagi pejalan kaki misalnya. Kita akan kembali ke arah Villa Gading Harapan 5. Di atas jembatan di sini memang ada yang berjualan dan itu sudah cukup lama ya. Mungkin perlu dibuatkan satu lokasi yang agak ke dalam berupa kios-kios yang lebih seragam ya, lebih baik, sehingga para pedagang memiliki lahan khusus, jadi tidak menggunakan jembatan. Jembatan itu dapat dilewati dengan mudah dengan leluasa oleh kendaraan-kendaraan yang melewatinya, juga para pejalan kaki serta kendaraan bermotor lainnya. Dikarenakan ada pekerjaan-pekerjaan di bagian pinggir jalan ya ke arah kolam penampung di sini dari arah Villa Gading Harapan 5, dan jalannya juga patah ini kalau kita lihat ya. Aspalnya sampai retak cukup lebar. Tentu ini dikarenakan penahan ya, tanah penahan yang ada di pinggir ini longsor. Makanya diperlukan sekali turap untuk menahan tanah tersebut. Jadi kendaraan-kendaraan bergantian melewati area yang ada. Batang-batang besi ada di depan kita, sudah dipersiapkan. Pemasangan seat pile yang pertama itu berada di sekitar area ini ya, kemudian dilanjutkan ke arah sana di dekat kolam penampung saluran irigasi, dan diteruskan dari depan pasar lagi menuju ke arah timur ke arah sekolah, dan itu sedang berlangsung saat ini. Dapat kita lihat tanah-tanah yang di sini yang ditimbunkan ataupun diuruk adalah tanah-tanah yang lebih baik ya, bukan tanah-tanah sedimentasi ataupun tanah bercampur sampah, tapi tanah yang murni berwarna coklat. Oke, ini adalah pintu air dari kolam penampung. Dan ini adalah para pekerja yang menyelesaikan sambungan turap ya ataupun dinding beton ke arah pintu air. Kita bisa lihat angsa juga bermain dengan senang ya bersama teman-temannya di dalam air di depan sana. Airnya mengalir dengan sangat lancar, sangat deras, bersih. Ini yang sebenarnya yang kita inginkan ya, sebagai saluran yang berfungsi untuk mengairi. Lancar sekali. Dan sangat deras. Berarti tinggal turap untuk di sisi selatan atau ke arah perumahan penduduk ya, ataupun lahan-lahan kosong, sehingga secara penuh ataupun secara keseluruhan kali sepak yang ada di Gabus Raya itu memiliki dinding beton yang memadai di kedua sisinya serta lebar ya, dan itulah fungsi normalisasi. Sebenarnya hal ini bukan hanya di sekitar kali sepak dibutuhkan, tetapi juga kali Ciliwung yang kita tunggu normalisasinya hingga saat ini. Belum ada berita lanjutannya lagi ataupun rencana ya untuk meneruskan pelebaran kali Ciliwung yang sempit di banyak lokasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.